Assalamualaikum sahabat kreatif, bertemu lagi bersama saya Nuha di Sew and Crafts with Nuha. Hari ini kita akan membuat square bag. Kalau dilihat dari tampilan depan kayak kecil, tapi sebenarnya ini lumayan luas. Coba lihat di bagian bawahnya ini, volumenya lebar. Depan dan belakang punya motif dan warna yang berbeda. Yuk kita langsung ke cara pembuatan. Sediakan 17 lembar kain dengan warna yang berbeda-beda, ukurannya 12 kali 12 cm. Sediakan juga kain untuk lining, fislin yang tebal ketebalan 50 F dan juga busa angin ukuran 0,5 cm. Langkah pertama, susun potongan squares untuk melihat kombinasi warna yang diinginkan. Letaknya itu harus diagonal seperti ini ya teman-teman, dan susunannya itu 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Pertengahannya nanti di sini. Selanjutnya disatukan dan dijahit per baris. Ini udah dijahit semua, posisinya saya putar kayak gini ya, supaya kembali ke posisi penyusunan pas di awal tadi. Selanjutnya disatukan per baris, mulai dari atas ini ke baris di bawahnya. Pada baris keempat ini dibiarkan 2 squares tidak terjahit. Dijahit di sini dan di sini saja. Nah, ini dia berlubang ya. Dan barisan terakhir. Dan begini hasilnya setelah disatukan semua squares. Panel ini lalu ditaruh di atas fislin dan fislin digunting mengikuti ukuran panel ini. Jika teman-teman menggunakan kain katun, silakan disetrika saja ke fislinnya. Kain yang saya gunakan ini agak tebal dan licin, jadi kalau disetrika ke fislin tidak melekat. Ini nanti akan saya jahit saja. Semua jahitan yang di belakang saya upayakan dalam keadaan terbuka supaya tidak menggelembung. Semua persambungannya ditahan dengan menggunakan jarum pentul supaya tidak bergeser-geser. Di bagian belakangnya ditambahkan busa angin yang ukurannya 1 cm lebih kecil dari ukuran panel. Nah, supaya kain panel, fislin dan busa angin menyatu, dari atas ini akan saya quilt. Kalau quilt sesuai selera teman-teman aja. Kalau saya mengquilt di bagian kotaknya ini, saya quilt berbentuk spiral. Kalau dari belakang tampak seperti ini. Jangan lupa di bagian panel yang tidak terjahit tadi, digunting juga sampai tembus ke fislin dan ke busa angin. Next, kita gunting lining, ukurannya persis seperti panel ini. Setelah digunting lalu dijahit sekelilingnya, jahit tutup saja karena nanti dibalikkannya dari lubang yang ini. Semua ujung-ujungnya digunting supaya nanti saat dibalikkan lebih rapi dan lancip. Kemudian pojokannya juga digunting, hati-hati jangan sampai kena jahitan ya. Balikkan dari lubang ini. Gunakan alat bantu untuk mendorong pojok-pojokannya sehingga pojokannya terlihat lancip dan rapi.
Lubang pembalik tadi ditutup, dijahit dengan menggunakan jahit tangan. Saya menggunakan teknik jahit blind stitch. Teknik ini sangat mudah dan hasilnya pun sangat rapi, jahitannya tidak terlihat. Lihat kan teman-teman, benangnya tersembunyi di dalam. Selanjutnya akan dipasang tali webbing. Saya menggunakan webbing katun lebar 1 inch. Potong sepanjang 40 cm sebanyak 2 helai. Letakkan tali webbing di ujung sini dan di sini. Ukur 5 cm dari ujung-ujungnya dan tandai. Ujung tali webbing ditekuk ke bawah, lalu diposisikan pada tanda yang tadi. Ditahan dengan menggunakan jarum pentul. Satunya lagi juga sama ya, ujungnya ditekuk ke bawah agar bagian yang fray itu tersembunyi di bawah, lalu diposisikan di yang sudah ditandai tadi. Lakukan hal yang sama pada tali webbing yang satunya. Nah, ini lalu dijahit berbentuk kotak. Selanjutnya dipasangi kancing batok di bagian yang nanti akan jadi bagian depan dan tali pengait yang nanti akan jadi sisi belakang. Namun karena saya ingin kedua sisi sama-sama bisa dijadikan sisi depan, di bagian tali pengait ini juga akan saya pasang kancing batok juga. Begini hasilnya. Sekarang kita sampai ke langkah akhir, yaitu menyatukan tas. Dilipat dua tasnya, lalu bagian bawah ini disatukan. Caranya kayak gini ya teman-teman. Sehingga nanti di bagian bawahnya bervolume. Dijahit semua sisi yang sudah disatukan tadi. Untuk sisi samping juga dijahit 1 square aja batasnya supaya nanti bukaan atasnya lega. Sisi-sisi yang dipertemukan tadi disatukan dengan menggunakan jahit tangan. Saya masih menggunakan teknik blind stitch. Nah, karena ini pinggirannya tebal banget, saya pakai alat bantu timbel supaya bisa mendorong jarumnya tanpa menyakiti jari. Supaya persambungannya lebih kuat, bisa dijahit juga dari sisi dalam ya teman-teman. Begini hasilnya setelah disatukan, udah tertutup semua bagian bawah dan samping. Supaya lebih enak dipegang, handle di bagian yang melengkung ini bisa dijahit. Diukur kira-kira 10 cm dari ujung handle. Nah, begini hasilnya, lebih ramping dan enak saat dibawa. Kedua sisinya bisa jadi sisi depan. Bukaannya kayak gini. Ukuran tas ini 40 cm, tingginya 15 cm dan lebar bawahnya 13 cm. Kalau ingin dipasangi label juga bisa di mana aja, di sini atau di samping, sesuai selera aja.
Demikianlah tutorial kali ini, semoga menginspirasi ya teman-teman. Terus terang saya senang banget dengan hasilnya, tas ini lucu banget. Silakan kalian coba juga ya, supaya kita samaan punya tas lucu. Nanti kalau ada kesulitan, jangan sungkan bertanya di kolom komentar. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.